Selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran penerimaan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, pimpinan DPRD, rekan-rekan DPRD, anggota DPRD yang kami hormati, para kepala dinas, semua UPD, teman-teman insan pers yang berbahagia. Kami ingin sarikan bahwa yang kami sampaikan ini adalah sari dari keseluruhan dokumen yang tersuguh di kita di DPRD. Sehingga singkat, alhamdulillah hampir 10 tahun Partai Keadilan Sejahtera membersamai pemerintahan yang jargonnya lebih dikenal dengan nama Mike Meres. Banyak capaian yang telah dihasilkan. Rurung Reban adalah yang paling fenomenal bila dibandingkan dengan capaian pemerintahan sebelumnya. Lebih dari 70% Rurung Reban sudah dalam kondisi baik, insya Allah. Alhamdulillah pula di masa pemerintahan Mike Meres ini telah dimulainya secara nyata pembangunan KEK Mandalika, gedung kantor bupati yang representatif juga telah terwujud. Demikian juga pasar dan lain-lain. Tapi sayang, seribu sayang, di akhir periode kedua pemerintahan Mike Meres ini ternyata banyak dirundung masalah. Penempatan kepala sekolah yang digugat para guru karena tidak memenuhi kapasitas. Bahkan permasalahan penempatan aparatur sipil negara juga sampai masuk dimasalahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Juga di sektor-sektor lain menuai banyak persoalan. Sampah misalnya, akibat tidak mantapnya pengelolaan sampah. Akibat tidak mantapnya pengelolaan sampah, maka sempat beberapa waktu lamanya tempat pembuangan air sampah di Pengengat ditutup masyarakat. Guru non-PNS yang pada tahun 2017 diberikan honor yang nilainya hanya Rp100.000 sampai hari ini tak kunjung kita naikkan. Hal serupa juga dialami oleh tenaga kesehatan yang selalu berjibaku sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, juga mengalami nasib yang serupa. Itulah wajah kita pada pemerintahan hari ini. Di samping ada aneka masalah yang kami sebutkan seperti di atas, dialami pula dengan banyaknya kepala desa yang bermasalah dengan hukum, BUMDes yang tidak jelas tata kelolanya, juga banyak rakyat yang kita akhirnya berurusan dengan aparat hukum karena tersangkut perkara narkoba misalnya. Di DPRD ini saban hari kita terima berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan keluh kesahnya tentang banyak hal. Salah satu misalnya datang dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunung yang konon sempat beraudensi dengan pemerintah daerah dan dijanjikan untuk menjadi bagian dari penerima sasaran jaring pengamanan sosial akibat dampak COVID. Tetapi ditunggu punya tunggu, hal yang dijanjikan tidak pernah muncul terwujud.
Satu lagi yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, Masjid Agung sebagai simbol religiositas kebertakwaan rakyat Kabupaten Lombok Tengah. Pada 2 tahun yang lalu, di ruangan ini, di saat penyampaian pandangan umum fraksi PKS, kami sudah menyampaikan kondisi kerentaannya, plafon yang sudah jatuh, bocor di sana sini, besi pengingat lempeng kubah juga sering berjatuhan. Tentang ini pemerintah dalam jawabannya segera akan ditangani. Tapi faktanya plafon masih saja bocor. Plafon masih bolong, bocor masih berlanjut. Besi pengikat masih berjatuhan. Tentu keadaan ini cukup memprihatinkan kita semua. Hal-hal yang kami sebutkan di atas tentunya tidak akan terjadi jika pengelolaan pemerintahan dikelola dengan mantap. Wajah buram tata kelola pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah akhirnya terakumulasi dengan kurang harmonisnya, kurang nyambungnya hubungan antara DPRD dengan pemerintah daerah yang terwujud dengan terbentuknya Pansus COVID-19 DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Di tengah berjalannya Pansus COVID-19, komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD seperti berat sebelah. Pemerintah daerah sering menjanjikan penanganan yang sifatnya segera, tapi ternyata membuahkan kehampaan. Akhirnya meres berubah menjadi pait pekak dan tai stenges. Aneka keluhan bermunculan, baik yang berasal dari DPRD maupun dunia usaha dan rakyat secara keseluruhan. Bercermin dari semua gambaran di atas, ternyata semua itu terjadi berawal dari perencanaan yang tidak mantap, pelaksanaan yang tidak mantap, dan evaluasi yang tidak mantap. Terakhir, sebagai penutup dari pemandangan umum fraksi ini, kami berpendapat bahwa pengelolaan jalannya pemerintahan belum mantap. Diperlukan cara-cara yang mantap agar apa-apa yang sebelumnya belum mantap bisa di-upgrade agar lebih mantap. Sehingga dengan penuh kemantapan hati, kita bersama secara mantap dapat mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah yang mantap. Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan atas nama fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Fraksi Supli Sarjana Hukum. Terima kasih. Kami lebih lanjut menunggu jadwal untuk kita bahas di nota keuangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Haji Ahmad Supli SH, juru bicara yang sangat menggebu-gebu dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera.